ಏನಂದ್ರಿ? ಧನು ನನ್ನ ಬಾಯ್ ಫ್ರೆಂಡ್. ಅವ್ರಿಗೇನಾದ್ರೂ ಕಣ್ ಬಂದ್ರೆ ನನಗೆ ಕಣ್ ಬಂದಷ್ಟೇ ಖುಷಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಬರುತ್ತೆ ಬಿಡಿ ಸರ್. ಬೇಡ 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 ಸರ್ ಇಲ್ಲ ಸರ್, ಕಣ್ಣೂರಿತಾ ಇದೆ ಸರ್. ಬನ್ನಿ ಇಲ್ಲ, ಆದ್ರೆ ನನ್ನ ಪ್ರಕಾರ ನಾನೇ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ ಸಾಕ್ಷಿ. Hai Sobat Bevers, semoga kalian diberikan kesehatan dan rezeki yang lancar. Jumpa lagi dengan channel Bangs Film. Kali ini saya akan mengalur sebuah film bergenre drama aksi berjudul Sakar yang dirilis tahun 2021, di mana film ini menceritakan tentang seorang pemuda buta yang tanpa sengaja berada di suatu tempat kejadian pembunuhan. Seketika masalah pun datang kepada pemuda tersebut. Setelah pengadilan meminta beberapa keterangan pada pemuda itu, penasaran kesaksian apakah yang akan diberikan pemuda tersebut hingga membuat sekelompok penjahat murka kepadanya. Gak usah berlama-lama lagi, yuk kita sikat alur film. Di suatu hari, ada dua orang pemuda bernama Balu dan Sadu. Mereka selalu mengakui di depan orang-orang kalau mereka adalah saudara tiri. Tapi sebenarnya, mereka hanyalah berteman. Saat itu, tanpa sengaja mereka berdua melihat suatu acara Indian Idol yang dibawakan oleh MC dan artis terkenal bernama Mayuri. Sadu pun membayangkan di mana saat itu dia berada di atas panggung tersebut dan membuat semua juri dengan suaranya yang indah. Tapi sayangnya, Sadu digagalkan oleh seorang produser acara tersebut yang kita sebut saja Kadur, di mana Kadur menilai kalau Sadu tak ada nilai jualnya jika menjadi seorang penyanyi. Dan setelah Sadu tersadar dari lamunannya, di mana Sadu menyuruh Balu untuk mengikuti audisi tersebut, dan Balu harus berpura-pura menjadi orang buta supaya Balu mendapat simpati dari para juri. Sebenarnya Balu menolak rencana itu, tapi karena motivasi Balu ingin bertemu Mayuri artis impiannya, Balu pun bersedia mengikuti audisi idol itu dengan berpura-pura menjadi orang buta. Kini saatnya Sadu memperkenalkan Balu naik ke atas panggung kepada para juri. Tapi sebelumnya, Sadu berakting tentang kehidupan Balu yang menyedihkan kepada para juri. Dan saat Balu akan tampil, dia pun memainkan aktingnya menjadi orang buta, di mana hal tersebut dilakukan Balu untuk mendapatkan perhatian dari Mayuri. Walau Balu belum bernyanyi, banyak penonton yang memberikan voting mendukungnya karena motivasi dan kisah sedih yang dialami Balu. Bahkan, karena Balu, acara tersebut sempat trending di beberapa saluran televisi. Selain itu, kini Balu menjalin pertemanan dengan Mayuri artis idolanya. Dan karena Balu semakin dikenal, orang-orang juga mengenal Balu sebagai seorang penyanyi yang buta. Suatu hari, saat Balu hendak pergi ke suatu tempat, ada jalan yang sedang dibloket oleh sekelompok orang. Tapi karena Balu tidak bisa melihat, sekelumpulan orang itu pun mempersilahkan Balu melintas. Ternyata, lingkungan yang Balu lalui sudah disetting supaya steril dari orang-orang. Dan saat berjalan seorang diri, tiba-tiba saja ada sebuah mobil yang menurunkan seorang pria tua terluka yang bernama Sadasi Faraya. Atau kita sebut saja Sadas, yang juga pendiri sekolah Dristi. Di mana mobil itu tiba-tiba saja langsung menabraknya. Setelah kejadian itu, kumpullah beberapa orang di sekitar tempat kejadian, termasuk Balu. Mereka semua berakting kalau telah terjadi sebuah kecelakaan. Tapi, mereka tidak ada yang menyadari kalau selama ini Balu sebenarnya pura-pura buta. Dan tanpa sengaja Balu juga melihat kejadian pembunuhan tersebut. Dan beberapa saat kemudian, ada seorang pemuda yang ternyata dia adalah anak dari korban tersebut yang bernama Danu. Lalu, saat polisi menginterogasi Balu di sekitar orang-orang itu, Balu masih berakting seakan dirinya buta. Dan polisi memintanya supaya Balu datang ke kantor polisi untuk memberikan keterangannya. Setelahnya,
Balu pun memberikan keterangan pada polisi atas kejadian yang diketahuinya, di mana Balu mengatakan kalau kejadian kemarin adalah sebuah kecelakaan. Dan setelah itu, Balu diharapkan bisa memberi kesaksiannya juga di pengadilan. Di sebuah persidangan, Danu, anak dari Sadas, pria tua yang ditabrak beberapa hari lalu, membuka sebuah kasus, di mana Danu mengajukan kasus karena menuduh Mahabal telah membunuh Sadas. Lalu, saat Calapati pengacara dari Mahabal menanyakan beberapa orang dekat Sadas, mereka tidak bisa menunjukkan bukti kecurigaannya kepada Mahabal. Bahkan, pengadilan pun memanggil saksi-saksi yang berada di tempat kejadian itu. Tapi semua saksi mengatakan kalau kejadian itu adalah sebuah kecelakaan. Balu pun mendatangi pengadilan karena disuruh polisi untuk memberi kesaksiannya. Dan tanpa sengaja bertemu Mayuri di tempat itu. Lalu, Mayuri pun menceritakan tentang kasus musibah yang dialaminya, di mana pria yang ditabrak mobil beberapa hari lalu adalah kerabatnya. Balu pun mengungkapkan pada Mayuri kalau dia datang ke pengadilan juga untuk memberi kesaksian pada kasus yang sama. Madam, our ಹೆಸರು ಸದಾಶಿವರಾಯ. ನಡೀರಿ ಮೇಡಮ್, ಕೋರ್ಟ್ ಒಳಗಡೆ. Di dalam, Balu memberi kesaksiannya, tapi Balu memberi kesaksian yang berbeda dengan yang lainnya, di mana dia mengatakan kalau kejadian kemarin adalah sebuah pembunuhan. Hakim pun belum bisa sepenuhnya mempercayai kesaksian yang berbeda dari Balu, karena Balu tidak melihat saat kejadian itu. Tapi, Balu mengatakan dengan jelasnya dia mendengar semua kejadian tersebut. Dan semua kesaksian yang diberikan orang-orang sebelumnya telah dibantah Balu semuanya. ಆದ್ರೂ ನನಗೆ ಕೊಲೆನೇ ಅಂತ ಅನುಮಾನ. ಕಾರ್ ಬಂದು ನಿಂತು ಡೋರ್ ತೆಗೆದು ಪುನಃ ಮುಂದೆ ಬಂದು ಆಚೆ ತಳ್ಳಿದ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಗುದ್ದಿದ್ರು. ಸೌಂಡ್ನ ಕೇಳಿ ಸರ್. Karena sebenarnya Balu bisa melihat. Jadi Balu bisa mengetahui semua kebenaran saat Calapati mengetes tentang pendengaran Balu. Setelah mendengar kesaksian Balu, pengadilan mempercayai kalau kejadian kemarin ada indikasi pembunuhan. Dan setelahnya, pengadilan memutuskan untuk melanjutkan kasus tersebut. ಸರ್, ಇದು ಅಲ್ಲಿ ಹಾಕೊಂಡು ಇದನ್ನ ಯಾವುದೋ ಆಫರ್ ತಗೊಂಡಿರೋ ಶೂಸ್ ಅನ್ಸುತ್ತೆ. ಅಲ್ರಿ ಬಾಲು ಅವರೇ, ಇವತ್ತು ಹೀಗೆ ಹೇಳ್ತಿರೋ ಅಪಘಾತ ಎಂದು ಇರುವ ಈ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ಸದಾಶಿವರಾಯರ ಸಾವಿಗೆ ಕಾರಣ ಅಪಘಾತ ಮರು ತನಿಖೆಗೆ ಕೋರ್ಟ್ ಆದೇಶಿಸುತ್ತದೆ. Setelah selesai, Balu ditemui Mahabal, orang yang dituntut atas kasus tersebut. Di sini, Mahabal memperingatkan Balu karena telah menghalangi rencananya. Beberapa hari kemudian, Balu diajak Mayuri ke suatu tempat. Di tempat itu adalah sebuah sekolah bernama Dristi. Di sekolah ini juga memperkerjakan orang-orang penyandang cacat yang memiliki keahlian tertentu. Ternyata, di sekolah itu ada juga seorang guru cantik yang mengalami kebutaan yang bernama Naksatra. Dan Mayuri mengenalkan Balu pada Naksatra di sekolah itu, di mana Balu juga akan diajukan Mayuri untuk menjadi guru di sekolah tersebut. Dan terlihat Balu dan Naksatra cocok saat berbincang. Selanjutnya, Naksatra mengenalkan Balu pada murid-murid sebagai seorang guru musik. Semua murid pun senang karena mereka akan diajarkan musik oleh seorang guru yang sedang terkenal di acara idol. Esok harinya, Balu senang karena mengetahui Mayuri menemuinya di sekolah itu. Tapi ternyata Mayuri tidak sendiri. Dia mengajak seorang lelaki yang tak lain adalah Danu, anak dari Sadas pemilik sekolah, yang juga kekasih Mayuri. Dan seketika hal itu membuat Balu kecewa dan sedih. ದಾನು ನನ್ನ ಬಾಯ್ ಫ್ರೆಂಡ್. Lalu, Mayuri berencana akan menjodohkan Balu dengan Naksatra, karena Mayuri melihat Naksatra menyukai Balu. Dan saat Mayuri memberi waktu mereka untuk mengobrol, terlihat Balu tidak menyukai Naksatra. Dan ada sedikit perkataan Balu yang membuat Naksatra sedih. ಬಾಲು ಅವರೇ, ಅವ್ರೇನೋ ಹೇಳಿದ್ರು ಅಂತ ನೀವು ತಲೆ ಕೆಡಿಸ್ಕೋಬೇಕು. ನಿಜ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಹಂಗೆಲ್ಲ ಆಗಲ್ಲ. ಒಂದೆರಡು ಕಣ್ ಕೊಡಪ್ಪ. ಕಣ್ಣ. Saat Balu sedang berjalan, dia mengetahui kalau ada beberapa orang mengikutinya, di mana mereka adalah anak buah dari Mahabal yang akan menculiknya. Singkat cerita, setelah Balu tiba di tempat Mahabal,
tiba-tiba saja Balu memutuskan akan memberi kesaksian di pengadilan kalau kejadian yang dia ketahui adalah sebuah kecelakaan. Tapi ternyata Balu juga mengetahui kalau jaksa yang menuntut kasus tersebut juga bekerja sama dengan Mahabal. ಇದು ಕೊಲೆ ಅಲ್ಲ ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಡ್ತೀನಿ ಸರ್. ನಮ್ಮ ಲಾಯರು ಇಲ್ಲೇ ಇದ್ದಾರಾ? Saat di sekolah dalam sebuah acara, semua orang sangat bersyukur dan berterima kasih kepada sosok Pak Sadas yang telah mendirikan sekolah ini. Bahkan militer dan pengusaha pun memberi kesaksian baik yang sama tentang Pak Sadas. Dan karena Balu menjadi salah satu saksi dari kematian Pak Sadas, semua orang berharap pada kesaksian Balu di pengadilan, yang kini terlihat Balu mulai membuka mata hatinya. Esok harinya saat di pengadilan, Balu meminta untuk memecat jaksa penuntutnya dan digantikan seorang pengacara yang biasa menangani kasus perceraian bernama Vita Rao, di mana Vita Rao saat ini menjadi jaksa penuntut dalam kasus tersebut. Di pengadilan, Balu menegaskan kalau kasus kematian Sadas adalah sebuah pembunuhan, karena keempat saksi sebelumnya memberi keterangan yang berbeda. Dan setelah mendengar kesaksian Balu, membuat pengadilan memutuskan akan melanjutkan persidangannya minggu depan. ಮುಂದಿನ ಡೇಟ್ ಕೊಡ್ರಿ. Saat di rumah sakit, Balu tak sengaja melihat Naksatra. Di sini, Balu baru mengetahui kalau Naksatra sangat memperdulikan Balu, karena Naksatra selalu mencarikan pendonor mata untuk Balu. Dan setelah mendengar ucapan Naksatra, hati Balu pun mulai merasa iba dan luluh pada Naksatra. Di sekolah, Balu mulai melihat Naksatra dengan pandangan di hatinya, di mana saat itu juga Balu mengajaknya pergi minum kopi bersama. Tapi, karena ibu Naksatra sedang sakit, Naksatra malah mengajak Balu untuk minum kopi di rumahnya. ಮಳೆ ಬೇರೆ ಬರೋ ತರ ಇದೆ. ಮಳೆ ಬಂದ್ರೆ ಏನು, ನನಗ್ ಮಳೆ. Di tempat lain, Mahabal merasa emosi karena merasa telah dibohongi Balu. Di sini selain itu Calapati dan mantan jaksa penuntut itu mencurigai kalau Balu tidak buta. Di sini, mereka merencanakan akan membuat mata Balu benar-benar buta. Esok harinya, mantan jaksa penuntut itu menemui Kadur, di mana orang itu menyuruh Kadur supaya meneteskan cairan tersebut ke mata Balu. Lalu, Kadur pun menghubungi Balu dan memintanya datang ke studio untuk mengisi sebuah acara. Dan saat Balu akan tampil, Kadur meminta Balu meneteskan cairan yang diberikannya dengan alasan untuk kesegaran matanya. Dan saat di panggung, tiba-tiba saja Balu mengalami kesakitan pada matanya. ಅಂದ ಅವನ್ ಕಣ್ ಕಾಣಲ್ಲ ಅದ್ಯಾವ ದೊಡ್ಡ ವಿಷಯ. Di rumah sakit, Balu terus merasakan kesakitan. Dan saat itu di hadapan Kadur, tiba-tiba saja Sadu menelpon Balu. Dan Balu mengatakan kalau dirinya telah dianiaya hingga dirinya mengalami kebutaan. ನನ್ನ ಕಣ್ಗೇನೋ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟು ನನ್ನ ಕಣ್ ತೆಗೆದ್ಬಿಟ್ರು ಸರ್. ಮೋಸ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ರು ಸರ್. ನನ್ನ ಕಣ್ ಕಾಣಿಸಿಲ್ಲ ಸರ್. Dan saat di rumah, karena Balu benar-benar mengalami kebutaan, dia pun tidak bisa melakukan apapun, bahkan sekedar mengambil air minum untuk dirinya. Pengadilan lanjutan pun digelar, tapi dengan keadaan Balu yang benar-benar telah mengalami kebutaan. Di sini, Balu pun mengungkapkan sosok intelek yang telah membunuh Sadas, di mana sosok itu adalah sebenarnya salah satu saksi yang tidak pernah dihadirkan, yaitu Danu, anak kandung Sadas. Karena saat kejadian, tiba-tiba saja Danu ada di sekitar lokasi tersebut. Danraj. Dan Balu pun mencari tahu, di mana sebenarnya motivasi Danu melakukan hal tersebut adalah karena menginginkan warisan, termasuk sekolah yang didirikan Sadas. Karena Balu berencana akan membangun sebuah mal daripada sekolah yang dinilai lebih menguntungkan. Dan setelah mendengar kesaksian Balu, pengadilan memutuskan jika Danu akan dimasukkan ke dalam daftar orang yang dicurigai bersama Mahabal. Dan di luar pengadilan,
Karena Danu merasa penyamarannya sudah diketahui, tiba-tiba saja dia memutuskan untuk membunuh dirinya sendiri. ಪೊಲೀಸರಿಗೆ ಆದೇಶ ಮಾಡುತ್ತದೆ. Selain itu, pengadilan juga memutuskan akan menahan Mahabal dan pemerintah akan menghibahkan sekolah tersebut. Setelah persidangan selesai, Mahabal meminta Balu untuk menemuinya. Selain itu, Balu mendengar suara Naksatra yang meminta tolong pada Balu. Please help! Balu pun dibawa ke suatu tempat dan dihajarnya oleh beberapa orang anak buah Mahabal. Nakshatra! Hingga tiba-tiba saja Balu bangkit dan melawan orang-orang tersebut. Dan ternyata sekali lagi Balu telah membohongi mereka di mana sebenarnya Balu masih bisa melihat. Saat itu sebenarnya Balu tidak meneteskan cairan itu pada matanya. Dan saat di rumah sakit pun Balu hanya berakting dan hanya sekedar untuk membuktikan pada anak buah Mahabal kalau dia benar-benar mengalami kebutaan. Dan salah seorang anak buah Mahabal memberi kesaksian kalau mereka tidak pernah menculik Naksatra. Sebab saat hendak melakukan penculikan, mereka kepergok oleh orang sekitar. Dan Mahabal berpura kalau mereka hanya sekedar akting. Karena tak mau rencananya gagal, Mahabal pun hanya merekam suara Naksatra untuk membohongi Balu. Kapadi! Please, yanaru nanna kapadi! Please help! Beberapa hari kemudian, ternyata Balu dan Naksatra telah resmi menikah. Dan film pun selesai. Terima kasih bagi kalian yang sudah menonton alur film ini sampai selesai. Dan kami mohon maaf bila masih ada kekurangan dalam mengalur sebuah kisah film tersebut. Bagi kalian yang menyukai alur film ini, silakan like dan share. Dan bagi kalian yang belum subscribe channel ini, silakan subscribe karena gratis gak pakai dosa. Lalu tekan tombol loncengnya supaya kalian gak ketinggalan alur cerita film berikutnya. Salam dan sampai jumpa lagi.